Saya akan berjuang habis-habis. Hari itu Pak Andreas berkata di LP, kalau kamu butuh radio supaya dengar, saya punya radio. Wah, terima kasih. Saya bilang, terima kasih Pak Andreas. Memang saya rencana mau beli radio buat dia. Tapi nggak sempat. Saudara, ada banyak alasan untuk kita nggak buat apa-apa dalam hidup. Biasanya karena sibuk. Mari kita lihat. Mengerikan keadaan ini. Kita lompat ke pasal 5 ayat yang ke-7. Masih kitab Ratapan 5 ayat 7. Maka itu lindungi anak-anak kita dengan doa supaya mereka nggak kawin cerai dan buat peternakan manusia. Asal kawin punya anak ditinggal kawin lagi. Celaka sekali dunia. Ratapan 5. Sudah? Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Tetapi kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saudara bisa bayangkan? Anak-anak dibuat menderita karena ayah-ayahnya nggak bertanggung jawab. Kalau saudara orang Minasa, tolong telepon SMS malam ini. Orang komentar yang terbit di Manado hari ini. Saya nggak sengaja kemarin pagi saya masih breakfast meeting dengan Manado Pusat Cipta. Ternyata ada seorang wartawati wawancara saya. Judulnya koran hari ini, dia bilang Pendeta Daniel Alexander, pengasuh dan penyayang anak-anak terlantar. Saya kaget, di pagi waktu ke bandara, saya dapat koran itu. Saudara, dari anak-anak kami, kalau jumlah sekarang mungkin sudah lebih 400 yang manggil kami papa dan mama. Contohnya saja, bulan Juli yang lalu, itu bulan paling hebat buat saya. Bulan Juli yang lalu, ini rekor selama saya jadi hamba Tuhan. Kami nikahkan 8 anak kami dalam sebulan. Bisa bayangkan. Orang kaya mana yang bisa nyanyi saya? Kalau saya berkata ini. 8 anak menikah dalam sebulan. Bulan September 3 anak. Besok saya mesti ke Cirebon. Karena anak kami menikah di Cirebon. Saudara, dari anak-anak itu ada 3 kakak beradik kandung. Laki semuanya. Kami ambil. Waktu itu saya dapat ketika saya ngajar di suatu sekolah di Lembang. Dan anak itu, anak sulung ini sekarang ada di Brigensi. Tadi pagi saya sempat mampir ketemu dia. Dia menjadi pengasuh anak-anak yatim piatu. Waktu saya mengajar, Roh Kudus bicara kepada saya tentang anak itu. Itu saya tanya, dia nggak mau ngaku, karena saya 3 hari di sekolah itu, maka hari ketiga sebelum saya balik, saya desak lagi. Saya bilang, Om saya nggak apa-apa untuk kamu. Tapi sekali lagi Roh Kudus bicara begini. Ketika saya sampaikan itu, baru dia cerita. Dia bilang, saya ini 3 bersaudara Om. Semua kami sengsara. Di mana adikmu berdua? Ada di Manado. Saya minta alamat. Kebetulan seminggu kemudian saya ke Manado. Saya cari adik nomor 2 di rumah omanya dari papa. Adik bungsu di rumah tantenya, adik papa. Setelah ketiga kali saya ketemu mereka, saya cari bapaknya. Ada di terminal 45 di mana. Pemabuk. Dan tahun ini bapaknya menikah yang ke-4 kali. Lalu saya tanya, mamanya anak-anak ini di mana? Itu cerita hampir 3 tahun yang lalu. Berita terakhir ini omanya cerita. 4 tahun yang lalu kami dengar katanya dia sudah ke Jawa, tapi kami nggak tahu ada di mana. Saudara bisa bayangkan? Mama membuang anak, papa nggak ngurus. Yang lebih celaka lagi, saya berkata begitu susah. Ketika si oma tahu, saya ambil anak cucu-cucunya ini. Dia bilang kalau boleh, Bapak Pendeta beri uang kos, karena saya nggak mampu memberi makan anak ini. Berapa sebulan tante yang tante perlu? Cukup 500. Bayangkan saudara, omanya sendiri minta uang kos untuk cucunya, betapa susahnya hidup. Lalu saya diantar oleh adik nomor 2 cari adik bungsunya ke tempat lain. Ternyata sama, tante pun susah. Hal yang sama terjadi. Tante ini pun minta uang kos kepada saya.
Akhirnya adik bungsu ini sekarang masuk di Institut Musik Indonesia, Jakarta. Saya biayai dia. Adik nomor 2 sekarang semester 5 di Samuel Ratulangi Manado, jurusan ekonomi. Sudah nggak kos lagi, saya tarik tinggal di rumah kami yang ada di Jalan Sehat. Ini baru sebagian kecil saya bisa cerita. Kalau kami pergi kemana-mana, kami suka memungut batu-batu suci. Kami ambil emas-emas yang sudah pudar itu untuk kami orangkan. Hari Senin saya harus bayar 14.500.000. Salah seorang anak yang saya terima ketika anak kami menikah tanggal 13 Desember yang lalu. Lalu selesai pernikahan kami pulang ke rumah. Tiba-tiba ada 2 orang anak yang mengenalkan, Pak, ini teman kami yang baru. Oh ya, namanya Hendra. Terus saya tanya kepada yang bawa, kenapa kamu bawa dia? Ini anak saya dengan polos menjawab, habis sudah 3 hari tidak makan. Dan pas tadi ada pesta, syukuran, saya ajak. 3 hari tidak makan. Saya panggil, Hendra, coba kamu cerita sama Om. Kamu ini siapa? Apa? Bugis Mama Minahasa. Kami bertiga, saya bungsu. Kakak pertama perempuan sudah menikah. Kakak kedua lagi masih bekerja di warga. Betul kamu 3 hari gak makan? Langsung matanya berkaca-kaca. Saudara, saya peluk dia. Berkata, mulai hari ini panggil aku Papa. Papa kan sekolah kan. Tanggal 16 Desember saya bawa dia ke Jakarta. Kami punya tim di Jakarta untuk mencari bakat. Bakatnya anak ini apa? Waktu dalam penelitian ternyata bakat Tani ini acting. Ketika ketahuan bakatnya acting, itu dia memandang saya dengan memelas. Papa sudah tahu Papa bakat saya acting. Apa Papa mau nyokolkan saya untuk acting? Saya bilang, iya. Dia langsung berlutut, dia cium kaki saya. Ini impian saya sejak dulu. Dia menangis, dia bersukaca. Untuk pemanasan, saya sekolahkan dia selama 4 bulan di CBN, Cahaya Bagi Negeri. Di bawah pimpinan Bapak Landa. Saudara, dia lulus dengan nilai baik. Lalu dia dapat sekolah di namanya The Next Academy. Itu daerah Pasar Minggu kalau tidak salah. Ini sekolah acting terbaik di Jakarta. 1 semester 14,5 juta. Jarang orang bisa masuk situ. Tesnya cukup berat. Senin dia masuk ospek. Selasa kemarin dia beritahu saya, Pak, saya lagi di stasiun TV global. Untuk diterangkan kalau buat film bagaimana. Dia bangganya luar. Saudara, saya bisa cerita sampai pagi tentang mereka. Karena emas ini, karena batu-batu suci ini. Maka itu kalau kita punya tetek, maaf saya pakai bahasa tulisan sini ya. Lalu kita masih bisa menetei, ternyata kita nggak mau menetei anak-anak itu. Maka kita lebih jahat dari serigala. Ini firman sadis. Kalau gereja tidak mau keluar dari kemapanannya, sok rohani, sok sibuk, hanya ngurus program, ngurus ini. Tapi gak memperhatikan orang-orang di sekitar. Terima kasih kepada pengurus Aglo. Kalau memasukkan data saya, ada kata yang bagus. Beliau juga menjadi ayah bagi banyak anak dan memberikan beasiswa untuk program S1, S2 maupun S3. Betul. Dari anak-anak kami itu, saudara, 26 yang sudah lulus master. Saudara bisa bayangkan orang kaya mana yang anaknya 26 master semua. Dari 26 master itu hanya 5 yang master teologi. Karena saya gak suka anak saya jadi pendeta. Makin banyak pendeta makin ribut gereja. Saya justru malu kalau anak saya jadi pendeta. Saya gak mau. Karena pendeta kesannya sudah bawa bab sugi. Itu sangat tidak enak sekali. Yang gak jawab maaf, gak usah tahu daripada berdosa. Saya mau cerita seorang anak yang saya dapat di desa Kinilo. Tahun 96. Saudara, ketika saya dapat dia, anak yang sudah putus asa dalam hidup. Lalu saya tanya, cita-citamu apa? Saya ingin kuliah. Waktu itu pendaftaran di Unsrat sudah tutup. Tapi saya kenal seorang dosen. Tolong perjuangkan anak ini. Entah dengan cara bagaimana. Saya tantang. Kalau harus bayar lebih, saya akan bayar. Karena saya tahu visi hidup Tuhan untuk anak. Maka dia ngambil teknik kelautan. Menjelang penulisan tahap akhir. Maka dia minta ongkos saya mau ke Nabire. Saya tanya, untuk apa kamu ke Nabire? Namanya Maksi Paringkuan. Loh, saya mau buat penelitian di Laut Nabire. Dia teknik kelautan jurusan toksikologi. Racun-racun laut. Kenapa jauh-jauh? Saya polos berkata begitu.